Bab 1416 Darah Aneh. Alasan mengapa Su Mei memiliki perubahan ajaibnya hari ini adalah semua karena satu orang. Adapun orang itu, orang tua buta misterius itu. Ternyata lelaki tua buta misterius itu berasal dari tanah suci martialisme. Adapun kultivasinya, itu sangat kuat. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan siapapun adalah bahwa ia adalah seorang kaisar bela diri, dan merupakan eksistensi yang pernah berdiri di puncak tanah suci bela diri. Namun, tidak ada yang tahu namanya dan tidak ada yang tahu tentang masa lalunya. Selain itu, tidak ada yang tahu alasan mengapa dia berada di wilayah Laut Timur. Namun, dia telah menerima Ziling, Su Mei, Su Ruo, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang sebagai muridnya. Selanjutnya, niatnya untuk melakukan itu adalah untuk membantu mereka berlima untuk tidak lagi menjadi beban bagi Chu Feng. Dan untuk memungkinkan mereka untuk dapat memberikan bantuan kepada Chu Feng. Namun, dengan bakat yang dimiliki mereka berlima, bahkan jika mereka memilikinya, seorang kaisar bela diri, sebagai tuan mereka, masih akan menjadi mimpi pipa, ketidakmungkinan. Bagi mereka berlima untuk mengejar Chu Feng dalam sebuah waktu yang singkat. Itulah yang dikatakan orang tua buta itu kepada mereka. Dia mengatakan bahwa Chu Feng memiliki potensi dan bakat luar biasa yang tidak terbatas. Meskipun Ziling adalah tubuh ilahi, dia masih tidak dapat membandingkan dengan Chu Feng ketika membandingkan bakat murni untuk budidaya bela diri. Jadi, jika mereka berlima ingin mengejar Chu Feng, mereka tidak bisa melakukannya melalui metode biasa. Maka, lelaki tua buta itu menggunakan teknik yang menantang surga dan menciptakan jalan pintas untuk mereka berlima. Jalan pintas ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Metode di mana orang tua buta itu membantu mereka berlima meningkatkan budidaya mereka bukanlah mengajarkan teknik khusus kepada mereka. Sebagai gantinya, ia menggunakan semua jenis obat-obatan roh dan formasi roh untuk meredam tubuh mereka. Tubuh mereka marah selama lebih dari sebulan. Selanjutnya, itu masih belum berakhir. Pada awalnya, mereka berlima tidak mengerti tujuan dari tindakan orang tua buta itu. Namun, karena fakta bahwa lelaki tua yang buta itu adalah seorang ahli dan juga bersedia membantu mereka, tidak ada dari mereka yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Mereka hanya mengikuti metode yang diberikan orang tua buta itu kepada mereka dan terus meredam tubuh mereka. Seluruh proses temper tubuh berlangsung selama setengah tahun. Pada hari ketika proses temper tubuh mereka berakhir, mereka berlima akhirnya menyadari niat orang tua buta itu. Ternyata dia akan menggunakan metode khusus untuk secara paksa menanamkan kultivasi khusus pada mereka berlima. Tidak hanya menanamkan kultivasi pada mereka, ia bahkan menanamkan kekuatan roh yang sangat kuat di Su Ruo, Su Mei, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, yang tidak memiliki kekuatan roh. Adapun proses penanaman ini, juga berlangsung selama setengah tahun. Setelah Chu Feng meninggalkan wilayah Laut Timur selama 1 tahun penuh, dengan bantuan orang tua buta, Ziling, Su Ruo, Su Mei, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang berhasil tidak hanya mendapatkan penanaman yang luar biasa, mereka semua menjadi bangsawan menutupi spiritis dunia. Meskipun Su Mei telah mengalahkan semua jenius dari World Spiritis Alliance, dia sebenarnya yang paling lemah di antara mereka berlima. Lil Mei, maksudmu bahwa Ziling, Lil Rou, Lil Bro Wuxiang dan kekuatan kakak Zhang saat ini bahkan lebih kuat dari milikmu? Mendengar apa yang dikatakan Su Mei kepadanya. Bahkan Chu Feng tidak dapat menahan keheranannya. Chu Feng hanya berhasil mendapatkan prestasinya saat ini melalui upaya cermat dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali dia berada di ambang hidup dan mati. Dia benar-benar hanya berhasil menjadi dewasa melalui pencobaan dan siksaan. Semua yang dia miliki sekarang tidak datang dengan mudah. Namun, Su Mei dan yang lainnya telah berhasil melampaui dirinya hanya dalam 1 tahun. Ini benar-benar terlalu konyol. Selain itu, setelah memikirkan bagaimana kekuatan berani Lil Mei sebenarnya yang paling lemah di antara 5, seberapa kuat Ziling dan yang lainnya, mereka telah berhasil mendapatkan kemajuan luar biasa dalam 1 tahun dengan bantuan orang tua buta misterius itu dan bukan upaya mereka sendiri. Kalau begitu, seberapa kuatkah lelaki tua buta misterius itu? Selain aku, semua orang adalah kaisar setengah bela diri. Yang terkuat di antara kita adalah Lil Sis Ziling, kata Su Mei dengan senyum berseri-seri. Sangat, ini benar-benar hebat. Setelah mendengar kata-kata itu, meskipun Chu Feng tertegun, dia juga sangat gembira. Chu Feng tidak peduli tentang seberapa kuat Ziling dan yang lainnya menjadi. Selama mereka bisa menjadi lebih kuat, Chu Feng akan merasakan sukacita dari lubuk hatinya. Bahkan jika mereka melampaui dia masih akan bahagia untuk mereka. Kalau begitu, di mana mereka sekarang? Kenapa mereka tidak datang ke sini bersamamu? Selanjutnya, bagaimana kamu menjadi putri angkat pendeta kiri, dan kemana perginya senior yang buta itu? Chu Feng bertanya dengan keprihatinan mendalam. Kita semua telah tiba di tanah suci martialism. Namun, kakak perempuan, Lil Sis Ziling dan yang lainnya masih berlatih di sisi Tuan. Petik 2. Adapun pendeta kiri senior, dia adalah teman lama Tuan. Ada juga alasan mengapa Tuan menyerahkan aku kepada pendeta kiri senior. Namun, alasan itu adalah sesuatu yang belum bisa aku beritahukan kepada kamu, kata Su Mei. Tidak bisa memberitahuku, kenapa begitu? Chu Feng mulai mengerutkan kening saat dia bertanya dengan sangat kebingungan. Kakak Chu Feng, jangan khawatir. Itu adalah pengaturan Tuan. Dia mengatakan bahwa ini untuk kebaikanmu. Ketika waktunya sudah matang, dia akan membiarkan kami datang dan menemukan kamu.
Namun, sebelum itu, kita harus mematuhi pengaturannya. Petik 2. Sebenarnya, fakta bahwa aku datang untuk melihatmu sudah bertentangan dengan keinginan Tuan. Dia sebenarnya tidak memberi aku izin untuk secara pribadi datang untuk menemukan kamu. Petik 2. Namun, aku tidak pernah berharap kamu juga berada di World Spiritus Alliance. Setelah melihat kamu, aku benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak datang menemui kamu. Petik 2. Jadi, setelah aku menerima izin senior pendeta Kiri, aku datang untuk menemukanmu segera. Sebenarnya, pendeta Kiri senior memberitahuku bahwa aku tidak bisa mengekspos diriku sebagai seseorang dari wilayah Laut Timur sekarang. Selain itu, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang hubungan kami. Petik 2. Identitas aku saat ini adalah putri angkatnya, putri angkat yang tumbuh di sisinya. Jadi, aku hanya bisa berpura-pura tidak mengenal kamu, kata Su Mei. Aku mengerti sekarang. Tampak bahwa senior yang buta benar-benar memiliki sesuatu yang direncanakan. Namun, karena dia bersedia membantu kalian semua, itu tentu saja adalah hal yang baik. Petik 2. Singkatnya, begitu waktunya sudah matang, Ziling dan yang lainnya akan datang dan menemukan aku kan? Tanya Chu Feng. Itu bukan sesuatu yang bisa aku jamin. Guru tidak menyebutkan apapun tentang itu. Diri lamanya seperti itu, dia tidak suka berbicara. Jadi, kita tidak tahu banyak tentang apa yang dia pikirkan. Bahkan jika kita bertanya kepadanya, dia tidak akan memberitahu kita banyak. Jadi, lama-kelamaan, kami akhirnya tidak bertanya lagi padanya. 1-2. Namun, kakak Chu Feng, yang kita yakini adalah bahwa Tuan itu orang yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan membantu kami. Jika bukan karena bantuannya, kita tidak akan bisa datang ke tanah suci bela diri ini secepat ini. Petik 2. Jadi, meskipun kami tidak bisa menemanimu sekarang. Meskipun kami tidak bisa melakukan perjalanan melalui tanah suci martialisme ini denganmu dan kami bahkan tidak bisa mengekspos hubungan kami denganmu. Pasti akan ada hari di mana kita bisa bersama lagi. Akan ada hari di mana aku dapat memberitahu orang-orang bahwa aku, Su Mei, adalah milikmu, wanita Chu Feng, saat Su Mei mengatakan kata-kata itu. Setitik tetesan air mata berkilau muncul di matanya. Sebenarnya, Su Mei ingin memberitahu semua orang bahwa dia adalah wanita Chu Feng. Dia juga ingin menemani Chu Feng sehingga mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Namun, dia tidak bisa melakukan hal-hal itu. Dia harus mematuhi instruksi lelaki tua yang buta itu. Lagi pula, lelaki tua buta itu telah membantu mereka dan memberi mereka kekuatan. Dengan demikian, ini membuatnya dalam situasi yang sangat sulit. Chu Feng bisa merasakan perjuangan di hati Su Mei. Perjuangan semacam itu ingin pergi dengan Chu Feng, namun tidak mampu. Lil Mei, tidak apa-apa. Ini sudah sangat bagus. Hanya dengan berpikir bahwa orang-orang yang aku pikirkan siang dan malam telah datang ke tanah suci martialisme dan bekerja keras demi aku sudah sangat puas. Jangankan, kamu saat ini berada di dadaku, saat Chu Feng berbicara, dia memeluk Su Mei lebih erat. Itu karena Chu Feng tahu bahwa saat Su Mei berjalan keluar dari pintu masuk ruangan ini, dia tidak akan bisa mengikuti keinginan hatinya dan berhubungan intim dengan wanita tercinta lagi. Bas gelombang tepat pada saat ini, kulit wajah Su Mei mengalami perubahan besar. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk darah ke lantai. Yang paling penting, darah yang dimuntahkan Su Mei tidak hanya berwarna merah terang, itu bahkan menggeliat dan mengeluarkan uap. Seolah-olah darahnya adalah lava. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Lil Mei, ada apa? Melihat adegan ini, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Itu karena tidak hanya Su Mei tiba-tiba memuntahkan darah aneh seperti itu, tubuhnya juga bergetar hebat. Hanya dalam sekejap, dia menjadi sangat lemah. Kelemahan Su Mei menyebabkan kesedihan besar dan kekhawatiran besar bagi Chu Feng. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng dapat mengatakan betapa berbahayanya situasi saat ini bagi Su Mei. Tubuhnya berada di batas kematian. Bab 1417 Rasa sakit efek samping. Medi, obat-obatan. Su Mei menggunakan tangannya yang menggigil untuk mengeluarkan pelet merah tua dari kosmos saknya. Dia kemudian meletakkannya di mulutnya. Setelah dia makan obat, situasi Su Mei tumbuh jauh lebih baik. Namun, itu tidak jauh lebih baik. Pada saat ini, dia buru-buru berjuang bebas dari dada Chu Feng dan duduk di tanah. Dia mulai membentuk segel tangan khusus dan membuat semacam formasi roh khusus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pembentukan roh ini sangat aneh. Lil Mei, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Petik 2. Kalimat itu diucapkan oleh Chu Feng hanya di dalam hatinya. Dia tidak benar-benar mengatakannya dengan keras kepada Su Mei. Itu karena dia bisa mengatakan bahwa Su Mei harus dengan sepenuh hati berkonsentrasi pada pembentukan roh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa mengganggunya. Namun, Chu Feng masih sangat khawatir. Dia menemukan bahwa bukan hanya darah yang dimuntahkan Lil Mei sangat aneh, pembentukan roh yang telah dia buat juga sangat aneh. Ini adalah situasi yang sangat mengecewakan. Dia mengalami efek samping. Pada saat ini, suara Egi tiba-tiba terdengar. Mendengar suara Egi, Chu Feng segera bertanya, efek samping? Efek samping macam apa? Petik 2. Ditanamkan dengan kultivasi dan kekuatan roh oleh seseorang yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak menerima efek samping dari itu? Di sini, izinkan aku menjelaskannya dengan cara ini. Fakta bahwa mereka berlima masih hidup dan dapat memanfaatkan kekuatan yang ditanamkan oleh orang tua buta itu sudah merupakan keajaiban.
orang tua buta itu benar-benar seseorang dengan kemampuan. Petik 2. Namun, meskipun itu masalahnya, mereka masih akan memiliki bahaya bagi kehidupan mereka kapan saja. Bahkan jika mereka mampu mempertahankan hidup mereka, umur mereka masih akan menderita kerusakan. Selain itu, mereka dapat menerima siksaan semacam ini dari efek samping pada waktu tertentu, Egi menjelaskan. Egi, dalam hal ini, apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Tanya Chu Feng buru-buru. Bagaimanapun, Lil Mei, Ziling dan yang lainnya adalah beberapa orang paling penting bagi Chu Feng. Chu Feng tidak ingin mereka berlima untuk selalu menderita rasa sakit dari efek samping ini dan berpotensi kehilangan nyawa mereka karenanya. Perjalanan penanaman bela diri adalah perjalanan untuk menjinakkan kekuatan bela diri yang lebih kuat untuk dimanfaatkan oleh diri sendiri. Semua kekuatan bela diri akan mengamuk dan bahkan fatal sebelum mereka dijinakkan. Petik 2. Sejak zaman kuno, jumlah orang yang serba salah, akhirnya menjadi gila dan bahkan kehilangan nyawa mereka tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, terlepas dari apakah itu mungkin budidaya bela diri atau budidaya teknik roh dunia, seseorang harus selalu membuat kemajuan yang stabil secara bertahap. Hanya dengan melakukannya perlahan dan mantap, kekuatan yang diterima akan menjadi yang paling aman dan termudah untuk dikendalikan. Petik 2. Adapun mereka yang memutuskan untuk mengambil jalan pintas, mereka semua adalah orang-orang yang akan melanggar hukum alam. Meskipun mengambil jalan pintas juga bisa berhasil, orang pasti harus membayar harganya. Petik 2. Jika kamu bertanya kepada aku apakah aku memiliki metode untuk mengurangi rasa sakit mereka, maka jawabannya adalah aku lakukan. Apa yang Lil Mei gunakan saat ini adalah metode untuk mengurangi rasa sakitnya. Kemungkinan metode yang dia gunakan ini juga diajarkan kepadanya oleh orang tua buta yang telah membantunya dengan jalan pintas. Petik 2. Namun, jika kamu bertanya kepada aku apakah ada metode untuk menyelamatkan mereka dari rasa sakit, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa tidak ada. Paling tidak, aku tidak tahu metode seperti itu, kata Egi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng menjadi sedih dan kulitnya berubah pucat. Saat dia melihat ke Lil Mei yang sedang duduk di tanah dengan ekspresi rasa sakit di seluruh wajahnya saat dia memberikan semuanya untuk melawan efek samping dari kekuatannya. Chu Feng tidak dapat melakukan apapun selain mengawasinya dari samping. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat rumit di dalam. Hatinya merasa sangat sakit. Chu Feng, sementara itu yang terjadi, kamu masih tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Seperti kata pepatah, dengan betapa besarnya dunia ini, tidak ada yang terlalu aneh. Dunia pembudidaya bela diri dipenuhi dengan hal-hal aneh. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Petik 2. Mungkin, dalam apa yang disebut dunia luar. Mungkin ada spiritualis dunia yang kuat yang memiliki metode untuk menyelamatkan mereka dari efek samping mereka. Melihat ekspresi Chu Feng yang sedih dan khawatir, Egi menghiburnya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Egi mengatakan itu untuk menghiburnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari efek samping mereka, sebelum dia mendapatkan metode menyelamatkan mereka, Su Mei, Su Ruo, Ziling, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang semua akan menjadi kekhawatiran dalam bukunya. Jantung. Setelah itu, Chu Feng hanya bisa menonton saat Su Mei mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Proses penyembuhan ini memakan waktu 2 hari penuh. Dalam 2 hari 2 malam itu, Chu Feng menjaga Su Mei sepanjang waktu. Dia tidak bergerak sama sekali dan tidak tidur sesaat. Untungnya, setelah 2 hari 2 malam, situasi Su Mei berubah menjadi lebih baik. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada masalah besar. Paling tidak, dia telah melanjutkan penampilannya sebelum efek sampingnya muncul. Melihat Su Mei melepas formasi roh dan membuka matanya, Chu Feng bertanya, Lil Mei, apa kamu baik-baik saja sekarang? Kakak Chu Feng, aku sudah membuatmu khawatir. Namun, jangan khawatir lagi. Sebenarnya bukan masalah besar. Itu hanya penyakit kecil, kata Su Mei sambil tersenyum paksa. Penyakit kecil, Lil Mei, jangan berbohong padaku. Petik 2. Katakan padaku dengan jujur, apakah ini efek samping dari menerima penanaman paksa bela diri dan kekuatan roh senior yang buta itu? Tanya Chu Feng. Mata Su Mei mulai berkedip-kedip. Dia mulai sedikit panik, namun, begitu dia melihat tatapan serius Chu Feng, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, memang, ini adalah efek samping dari master menanamkan kekuatan kultivasi ke dalam kita. Kami telah menentang tatanan alam dan tidak mematuhi aturan penanaman bela diri. Menerima efek samping adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Namun, kakak Chu Feng, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Efek samping kami hanya akan muncul sesekali. Mereka tidak akan mempengaruhi kita, sungguh. Petik 2. Tidak akan memengaruhi kalian semua? Belum lagi bahwa siksaan dari efek sampingnya begitu pahit dan menyakitkan. Fakta bahwa kamu tidak tahu kapan itu akan terjadi adalah fatal. Petik 2. Jika efek samping itu muncul saat kamu bertarung melawan musuh, apa yang akan kamu lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menunggu kematian, memperlihatkan kelemahan kamu dan dibunuh oleh musuh kamu. Kata Chu Feng. Pada saat ini, Su Mei menunduk. Dia menjadi diam. Dia tidak bisa menanggapi apa yang baru saja dikatakan Chu Feng. Meskipun kultivasinya saat ini telah melampaui Chu Feng, dia tahu betul bahwa apa yang dialami Chu Feng adalah sesuatu yang tidak mungkin dia bandingkan. Terlepas dari apakah itu mungkin pengalaman pertempuran atau cara berpikir menuju dunia budidaya bela diri, Chu Feng jauh lebih berpengalaman daripada dia.
Jadi, dia juga tahu betapa berbahayanya efek sampingnya dan bagaimana dia tidak bisa menyembunyikan bahaya itu dari Chu Feng. Setelah diam lama, Su Mei mengangkat kepalanya dan menggunakan matanya yang memerah untuk melihat ke Chu Feng. Kakak Chu Feng, sebenarnya, sebelum Tuan menanamkan kultivasi pada kami, ia telah memberitahu kami bahwa ini adalah latihan yang sangat berbahaya. Tidak hanya akan menghabiskan masa hidup kita, itu juga berpotensi menyebabkan kita kehilangan hidup kita juga. Namun, untuk mengejar kamu, kami masih mengangguk dan memohon Tuan untuk menanamkan kultivasi kepada kami. Petik 2. Kami juga tahu bahwa kami mencari manfaat instan. Kakak Chu Feng, kamu tidak akan menyalahkan kami, kan? Kamu tidak akan menyalahkan kami karena kekecewaan seperti itu, bukan? Demi kekuatan, kami memutuskan untuk mengambil risiko yang sangat besar. Petik 2. Gadis bodoh, bagaimana aku bisa menyalahkan kalian semua? Aku tahu bahwa kamu semua telah melakukan ini bukan untuk kepentingan kamu sendiri, tetapi untuk aku. Chu Feng berjalan ke Su Mei dan sekali lagi memeluknya erat-erat. Dengan sakit hati, dia dengan lembut membelai rambut indah Su Mei. Aku tahu bahwa kakak laki-laki Chu Feng tidak akan menyalahkan kita. Namun, kakak Chu Feng, tolong jangan salahkan Tuan juga. Petik 2. Belum lagi bahwa ini adalah sesuatu yang kami paling ingin lakukan. Tuan juga melukai vitalitasnya dengan menanamkan kultivasi ke dalam diri kami. Kami tidak memiliki hubungan dengannya. Namun, dia bersedia membantu kami seperti ini. Dia benar-benar orang yang hebat. Petik 2. Selain itu, dari kata-katanya, kita dapat mengatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa kami berhubungan dengan kamu, dia tidak akan membantu kami. Meskipun kita tidak tahu seperti apa hubungan guru besar dengan kakak laki-laki Chu Feng, kita semua bisa mengatakan bahwa dia tampaknya sangat menghargai kamu. Hanya, kami tidak mengerti mengapa dia tidak datang ke Tanah Suci bela diri untuk membantu kamu secara langsung dan sebaliknya memutuskan untuk meningkatkan budidaya kami sehingga kami dapat membantu kamu. Kata Su Mei. Meskipun aku tidak terbiasa dengan senior itu, aku juga tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, terlepas dari tujuan apa yang mungkin dia miliki, aku percaya dia tidak memiliki niat buruk. Jadi, aku juga tidak akan menyalahkannya, kata Chu Feng. Sebenarnya, alasan mengapa Tuan memiliki Lil Sis Ziling, kakak perempuan dan yang lainnya tinggal di sisinya adalah karena situasi mereka bahkan lebih parah daripada milikku. Selama waktu ketika efek samping mereka terjadi, ia harus secara pribadi mengatur formasi roh untuk membantu mereka. Petik 2. Kalau aku datang ke sini, itu sebenarnya karena Master yang meminta pendeta kiri senior untuk membantu menemukan metode untuk menyembuhkan efek samping untukku. Meskipun pendeta kiri senior belum menemukan metode untuk menyembuhkan efek samping, dia sedang mencari metode untuk aku sekarang, Su Mei menjelaskan. Jika itu masalahnya, maka jangan tinggal di World Spiritist Alliance lagi. Kembali saja ke tuanmu, hanya dengan melakukan itu kamu akan aman dan aku akan merasa nyaman, kata Chu Feng. Aku mengerti, hanya, aku takut, aku khawatir kita tidak akan bisa menstabilkan efek samping kita, dan kita tidak akan pernah bisa menemani kakak laki-laki Chu Feng. Petik 2. Jika itu berlanjut selamanya, kami tidak akan dapat membantu kamu sama sekali. Jika itu masalahnya, apa gunanya kita meningkatkan kultivasi kita? Petik 2. Setelah dia mengatakan hal-hal itu, ekspresi penyesalan memenuhi wajah kecil Su Mei. Dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Gadis bodoh. Fakta bahwa kamu telah datang ke Tanah Suci Martialisme dan menghilangkan rasa sakit karena ingin melihat kamu lagi sudah merupakan bantuan besar bagi aku. Chu Feng menghiburnya dengan senyum di wajahnya. Menghilangkan rasa sakit kerinduan untuk melihatku lagi? Kalau begitu, kakak Chu Feng, bagaimana dengan Lil Mei yang paling kamu rindukan? Saat Lil Mei berbicara, dia menyipitkan matanya yang menggemaskan. Pesona langka dipancarkan olehnya. Lil Mei seperti itu benar-benar memiliki pesona tak terbatas. Meskipun Chu Feng dengan sepenuh hati berusaha menghiburnya, dia merasa sangat tergoda sekarang dan benar-benar bereaksi. Aku merindukan segalanya tentangmu, Chu Feng tertawa nakal. Kemudian, dia menggendong Lil Mei dan mulai berjalan menuju kamar dengan langkah besar. Bab 1418 kamu bahkan tidak berkualitas untuk berbicara dengan aku. Di dalam kamar tidur di Taman Naga ada tempat tidur besar yang nyaman. Chu Feng berbaring di atas tempat tidur. Dalam dadanya ada kecantikan yang lembut dan menyenangkan. Chu Feng dan Su Mei sama-sama telanjang. Meskipun ada lapisan tempat tidur di atas wilayah pribadi Su Mei, lekuk tubuhnya yang memikat dan sosok memikat masih bisa dilihat dari tempat tidur. Terutama kulitnya yang terbuka. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Dengan corak putih dan kemerahan, kulitnya yang indah bahkan memancarkan aroma yang samar. Sungguh, dia sangat memikat. Dan, pada saat ini, keindahan puncak ini terbaring bahagia di dalam dada Chu Feng seperti burung kecil yang imut dan tak berdaya. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka semua akan merasa iri terhadap Chu Feng. Lil Mei, sudah 2 hari sejak kamu datang ke sini. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa kamu saat ini berbaring dalam dadaku, masih tetap bahwa kamu harus menyembunyikan hubungan yang kita miliki. Petik 2. Apalagi jumlah pengagum yang kamu miliki saat ini sedikit banyak. Jika kamu ingin terus tinggal di sini, apakah kamu tidak takut bahwa mereka akan mencoba untuk menyakiti kamu dari rasa iri? Chu Feng mengatakan kata-kata ini dengan lembut. Aku tidak takut pada mereka. Su Mei melengkungkan bibir kecilnya dan berbicara dengan ekspresi bingung. Dia meringkuk wajah kecilnya dengan erat ke dada Chu Feng. Dia benar-benar menikmati momen yang menyenangkan ini.
Meskipun kamu mungkin tidak khawatir, aku khawatir. Aku tidak ingin orang lain berbicara buruk tentang sayangku. Dengarkan aku, kamu harus kembali, saran Chu Feng. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Su Mei akhirnya mulai dengan enggan keluar dari tempat tidur. Namun, setelah dia selesai mengenakan pakaiannya dan mengenakan jubah hitam itu, dia sekali lagi bertanya dengan enggan, Kakak Chu Feng, kapan kamu akan meninggalkan World Spiritist Alliance? Apakah kamu akan kembali di masa depan? Petik 2. Aku memang memiliki beberapa masalah yang harus aku hadiri saat ini. Ketika Miao Senior kembali, aku akan meninggalkan World Spiritist Alliance untuk pergi ke desa penyegelan kuno. Mengenai tujuan aku setelah itu, aku belum memiliki rencana apapun. Petik 2. Namun, karena Lil Mei aku ada di sini, aku pasti akan sering mengunjungi kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sementara Lil Mei enggan berpisah dengannya, dia juga enggan berpisah dengannya. Kakak Chu Feng, kamu harus menepati janji kamu dan datang menemui aku kapanpun kamu punya waktu. Su Mei mengucapkan kata-kata itu dengan serius. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tampaknya dia takut kalau Chu Feng tidak akan datang mengunjunginya, dan dia benar-benar mengulurkan jari kelingkingnya sehingga dia bisa membuat janji kelingking dengan Chu Feng. Yakinlah, aku pasti akan datang. Bagaimana mungkin aku bisa menipu Lil Mei-ku? Chu Feng tersenyum ringan dan mengulurkan jari kelingkingnya untuk mengaitkan dengan jari kelingking Su Mei. Setelah Chu Feng selesai melakukan serangkaian tindakan ini, Su Mei akhirnya menjadi lega. Kemudian dia tersenyum manis sebelum berbalik untuk pergi. Sementara Chu Feng dan Su Mei begitu akrab di dalam Taman Naga, bagian luar Taman Naga sudah mulai gempar. Pada saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di luar Taman Naga. Selain itu, banyak orang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Ini terutama berlaku bagi para lelaki, mereka semua memiliki kulit pucat, seolah-olah mereka mengidap penyakit serius. Alasan mereka bertindak seperti ini adalah karena Lil Mei pergi ke Taman Naga untuk menemukan Chu Feng dan tetap di sana tanpa keluar selama beberapa hari dan malam sekarang. Mereka berdua adalah pria dan wanita yang belum menikah. Selain itu, mereka masih muda dan bersemangat. Agar mereka berdua bisa bersama sendirian begitu lama, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di antara mereka? Hanya dengan sedikit memikirkannya, para pengagum lelaki Lil Mei semuanya mulai merasa seolah-olah mereka akan menjadi gila. Berderit gelombang-gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, pintu masuk ke aula istana di Taman Naga akhirnya dibuka. Citra indah seorang wanita juga keluar dari dalam. Itu adalah Lil Mei. Cepat, lihat, ini Lil Mei. Ketika mereka melihat Lil Mei, para lelaki semua gembira. Batu di hati mereka akhirnya terangkat. Meskipun Lil Mei masih mengenakan jubah hitamnya yang menutupi penampilannya yang indah, dia, bagi mereka, wanita paling cantik yang ada, begitu cantik sehingga mereka akan tergila-gila padanya. Bahkan, bagi sebagian orang, mereka bahkan rela mati besok jika Lil Mei bersama mereka hanya untuk satu malam. Sayangnya bagi mereka, Lil Mei ditakdirkan untuk tidak bisa bersama mereka. Lagi pula, di hati Lil Mei, hanya ada satu pria, Chu Feng. Selain Chu Feng, tidak ada orang lain yang bisa memasuki hatinya. Bahkan, bagi Lil Mei, sekelompok pengagumnya di World Spiritist Alliance tidak lebih dari kotoran anjing yang benar-benar bisa berbicara. Dia benar-benar akan merasa jijik hanya dengan melihat mereka. Namun, tetap ada orang yang tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Tidak hanya murid biasa dari World Spiritist Alliance datang, bahkan murid nomor 1, Lin Yezu, datang untuk menonton pertunjukan. Dia berdiri di depan kerumunan. Dia bahkan memegang kotak kristal dengan cahaya multiwarna mengalir melalui itu di tangannya. Saat dia melihat Su Mei, dia menunjukkan senyum di wajahnya. Itu adalah senyum percaya diri, keyakinan berada di atas orang lain. Bajingan itu, namun, ketika Chu Feng berjalan keluar dari belakang Su Mei, ekspresi ketidaksenangan besar muncul di mata Lin Yezu. Meskipun dia merasa tidak senang, dia tidak mengungkapkan ketidaksenangannya. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya, dan hanya melompat ke depan dan berdiri di depan Su Mei setelah Chu Feng mengirim Su Mei keluar dari pintu masuk Taman Naga. Saudari junior Lil Mei, sebelumnya, aku tidak tahu bahwa kamu adalah putri angkat Lord Reverend, dan mengira kamu sebagai orang luar yang datang untuk menantang kami. Aku benar-benar minta maaf atas banyak pelanggaran aku pada waktu itu. Petik 2. Untuk itu, aku, Lin Yezu, telah secara khusus membeli perhiasan yang sangat mahal ini untuk meminta maaf kepada saudari junior Lil Mei. Aku berharap saudari junior Lil Mei bisa mengabaikan kebencian sebelumnya di antara kita dan menerima niat baik aku. Petik 2. Saat Lin Yezu berbicara, dia membuka kotak kristal multiwarna di tangannya. Pada saat kotak kristal dibuka, cahaya mulai memancar keluar darinya. Itu jauh lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Wow, lihatlah semua harta karun itu. Setelah orang banyak melihat barang-barang yang terkandung dalam kotak kristal multiwarna, mereka semua kaget. Ini terutama berlaku untuk para wanita yang hadir. Mata mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan mereka bahkan mulai ngiler. Terkandung dalam kotak kristal multiwarna itu adalah semua jenis perhiasan wanita. Namun, mereka bukan perhiasan emas atau perak biasa. Sebaliknya, mereka semua adalah harta langka yang diciptakan oleh alam. Dapat dikatakan bahwa setiap perhiasan itu sangat mahal. Jika seseorang dengan santai mengambil salah satu dari potongan-potongan itu, mereka akan bisa membuat banyak wanita jatuh cinta dengan mereka.
Adapun kotak kristal itu, dipenuhi dengan perhiasan seperti itu. Tidak perlu, aku tidak suka perhiasan. Namun, yang mengejutkan semua orang, dihadapkan dengan kotak ini yang penuh dengan harta. Sumei sebenarnya bahkan tidak repot-repot untuk melirik mereka dan menolak dengan jijik. Saudari junior Lil Mei, bolehkah aku tahu barang seperti apa yang kamu sukai? Mungkinkah itu senjata berkualitas baik atau hewan peliharaan yang manis? Petik 2. Selama kamu mengucapkan kata itu, aku, Lin Yezu, akan mendapatkannya untukmu. Lin Yezu tidak hanya marah dari reaksi Lil Mei, dia bahkan bertanya padanya apa yang diinginkannya. Nada bicara Lin Yezu sangat ramah dan penuh dengan ketulusan. Dapat dikatakan bahwa dia bertindak sesopan mungkin. Adapun perilakunya, itu juga sangat elegan. Namun, yang mengejutkannya, pada saat ini, Sumei mengabaikannya sepenuhnya, menoleh ke Chu Feng dan berkata, ingat apa yang kamu janjikan. Kamu harus datang dan menemukan aku saat berikutnya kamu datang ke World Spiritist Alliance. Petik 2. Apa? Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya terpana. Mereka begitu terpana sehingga rahang mereka jatuh ke tanah ketika ekspresi rumit memenuhi wajah mereka. Bagi beberapa orang, mereka merasakan kesedihan sekaligus kemarahan pada saat yang bersamaan. Bagi sebagian yang lain, mereka patah hati. Adapun sisanya, mereka bahkan mulai menangis. Namun, ada satu kesamaan di antara mereka semua. Itu adalah, bahwa mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Sebenarnya, itu bukan hanya kerumunan di sekitarnya, bahkan Chu Feng sedikit mengernyit. Dia merasa agak tak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Sumei. Dia tidak pernah berharap agar gadis itu, Sumei, mengabaikan konsekuensi seperti itu. Mereka jelas telah memutuskan untuk tidak mengekspos hubungan mereka. Namun, dia mengatakan kata-kata itu kepadanya di depan semua orang ini. Ini hanya setara dengan menciptakan musuh untuk Chu Feng. Meskipun Chu Feng tidak benar-benar peduli tentang bagaimana orang-orang dari World Spiritist Alliance ini akan menghakiminya, juga tidak takut pada salah satu dari mereka. Dia merasakan simpati untuk mereka setelah melihat ekspresi kesedihan dan keheranan mereka. Meskipun orang-orang terkasih Chu Feng belum pernah direnggut darinya oleh orang lain sebelumnya, Chu Feng bisa membayangkan sakit hati semacam itu. Tiba-tiba, Lin Yezu berbicara dengan cemburu yang tertulis di wajahnya. Saudari junior Lil Mei, ada beberapa kata yang mungkin tidak boleh aku katakan. Namun, sebagai kakak senior, aku pikir lebih baik aku menawarkan sedikit saran. Petik 2. Bagi sebagian orang, akan lebih baik bagi kamu untuk tidak sering berhubungan dengan mereka. Itu karena orang-orang macam itu tidak cocok untukmu. Mendengar kata-kata itu, Sumei, yang awalnya berjalan pergi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan berkata kepada Lin Yezu, meskipun aku tidak tahu siapa yang kamu bicarakan, namun, apakah itu pertanyaan tentang siapa yang cocok dengan aku atau tidak? Aku dapat memberitahu kamu ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada aku. Aku meminta kamu berperilaku sendiri dan tidak datang dan mengganggu aku di masa depan. Selain itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Ketika Sumei mengatakan kata-kata itu, dia melepaskan niat membunuh padat yang tidak terselubung dari tubuhnya. Bab 1419 Perburuan 9 Kekuatan. Ketika Sumei mengatakan kata-kata itu dan melepaskan niat membunuh yang padat itu, dia tampak sangat mengintimidasi. Bahkan Lin Yezu menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan niat membunuh Sumei langsung. Niat membunuhnya begitu menakutkan sehingga mereka tidak bisa melawan, dan tidak berani menatapnya dengan lurus. Tepat pada saat ketika kerumunan tidak dapat mengangkat kepala mereka karena sangat takut dengan niat membunuh Sumei, Sumei menoleh ke Chu Feng dan berkata dengan sangat lembut, ingat. Kamu harus datang dan melihat aku jika kamu memiliki waktu. Yakinlah, aku tidak akan berbohong padamu. Adapun Chu Feng, dia menjawab dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Sumei tertawa sangat cerah, manis dan puas. Kemudian, dia berbalik dan terbang. Melihat adegan ini, kerumunan semua tertegun. Mereka tidak dapat berpikir jernih, karena kekacauan telah memenuhi pikiran mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Dewi kita yang belum pernah kita lihat telah menjadi wanita Chu Feng? Petik 2. Tidak mustahil, ini jelas tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah putri angkat Lord Reverend. Dengan seberapa tinggi statusnya, dia bisa memandang rendah semua orang. Bahkan Lin Yezu tidak berhasil terlihat di matanya, bagaimana dia bisa menyukai murid Gunung Qianwut belaka? Petik 2. Bahkan jika dia mau, Yang Mulia seharusnya tidak mau. Pasti ada beberapa motif tersembunyi. Iya, itu pasti itu. Petik 2. Kerumunan tidak mau menerima kebenaran Chu Feng dan Sumei bersama. Mereka semua mulai menciptakan kebohongan untuk menghibur diri mereka sendiri, mereka semua merasa bahwa ada alasan lain untuk janji Chu Feng dengan Sumei. Namun, pemikiran semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa percayai. Kecurigaan bahwa mereka tidak dapat melawan menyebabkan hati mereka sakit seolah-olah mereka dicabik-cabik. Terutama orang-orang yang mengagumi Sumei. Bagi mereka, ini hanyalah pukulan fatal. Tepat pada saat ini, Lin Yezu berbicara. Nada bicaranya sangat arogan, seolah-olah dia memerintah Chu Feng. Adapun tatapannya, itu berisi sejumlah besar ancaman dan kemarahan. Chu Feng, dengarkan dengan benar. Aku tidak peduli apakah kamu seorang spiritualis dunia Asura atau tidak. Aku juga tidak peduli hubungan seperti apa yang mungkin kamu miliki dengan adik perempuan Sima.
Namun, menjauhlah dari adik perempuanku, Lil Mei, karena kamu tidak cocok untuknya. Petik 2. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Yezu, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat santai. Adapun alasan mengapa dia tertawa, itu karena Chu Feng merasa masalah ini menjadi sangat lucu. Lin Yezu ini jelas menyukai Sima Ying sebelumnya. Dia bahkan menyerangnya karena Sima Ying. Namun, setelah dia mengubah target pengejarannya ke Lil Mei, dia segera mengatakan kata-kata semacam ini. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Lin Yezu tidak setia dan tidak masuk akal, itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang konyol. Implikasi tersembunyi di balik kata-kata yang dia katakan sebelumnya sangat jelas. Dia memberitahu Chu Feng bahwa dia bisa memiliki Sima Ying, tetapi dia tidak boleh berpikir tentang Lil Mei. Namun, jelas tidak ada yang terjadi antara Chu Feng dan Sima Ying. Namun, Lil Mei adalah wanita Chu Feng. Hanya berpikir tentang bagaimana orang luar biasa akan bertindak begitu benar untuk mengatakan, untuk menuntut agar dia menjauh dari wanita sendiri. Chu Feng merasa itu benar-benar konyol dan sangat lucu. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa. Selain itu, dia tertawa sangat keras sehingga dia tidak bisa menahan tawanya. Apa yang kamu tertawakan? Melihat Chu Feng tertawa di depannya, ekspresi Lin Yezu semakin buruk. Ekspresi marah di wajahnya tumbuh lebih jelas. Apa yang aku tertawakan bukan urusanmu. Selanjutnya, izinkan aku memberitahu kamu ini juga. Masalahku bukan urusanmu, karena kamu tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan memasuki Taman Naga. Chu Feng, ingat ini, kamu tidak akan bisa dilindungi setiap saat. Bahkan jika ada seseorang yang melindungi kamu setiap saat, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang berani melakukan apapun kepada kamu. Lin Yezu menunjuk ke Chu Feng dan berteriak keras. Yoh, apa kamu mencoba mengancamku? Aku sudah menerimanya. Chu Feng hanya menertawakan kata-kata Lin Yezu. Dia tidak peduli sama sekali tentang dia. Dengan tenang, Chu Feng berjalan ke istana Taman Naga. Pada saat ini, Lin Yezu sangat marah sehingga dia mulai mengepalkan tangan dengan erat dan menggertakkan giginya. Nadi di wajahnya semua melotot keluar. Dia benar-benar marah. Ketika dua wanita yang dia sukai menolak dan tidak menunjukkan cintanya kepada Chu Feng, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, selain marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia membenci Chu Feng, dia tidak berani melakukan apapun pada Chu Feng di sini. Bagaimanapun, Chu Feng memiliki perlindungan Miao Renlong. Adapun orang lain, dibandingkan dengan Lin Yezu yang membenci Chu Feng, mereka lebih iri pada Chu Feng. Tidak buruk, kamu bahkan berhasil menenangkan putri angkat Lord Reveren. Tidak lama setelah masalah ini berakhir, berita tentang apa yang terjadi menyebar dengan cepat melalui World Spiritist Alliance. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Sima Ying segera datang untuk menemukan Chu Feng. Dengan senyum di wajahnya, dia mulai menggodanya. Dia hanya teman biasa, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Teman biasa, benarkah? Sima Ying bertanya. Tentu saja, Chu Feng mengangguk dengan pasti. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa di sepanjang baris. Aku jelas tidak berbohong kepada kamu, kepada Sima Ying. Bagaimanapun, dia berbohong kepada Sima Ying. Bahkan jika dia hanya teman biasa, kamu masih luar biasa. Lagi pula, kamu adalah satu-satunya orang di World Spiritist Alliance yang telah berhasil berteman dengannya. Petik 2. Saudari junior Lil Mei itu benar-benar sangat arogan. Bahkan aku tidak dapat mencapai tingkat S-nya, kata Sima Ying dengan senyum berseri-seri. Meskipun penampilan Su Mei telah mengambil statusnya sebagai gadis yang diberkati oleh surga di World Spiritist Alliance, Sima Ying tidak memiliki jejak kebencian terhadap Su Mei. Haha, Chu Feng hanya tertawa-tawa mendengar kata-kata Sima Ying. Bagaimanapun, dia tahu orang seperti apa Su Mei. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang sombong. Paling tidak, dia sama sekali tidak kedinginan atau sombong padanya. Sebaliknya, dia sangat lembut terhadapnya. Tiba-tiba, Sima Ying berkata, "Oh, itu benar, aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu." Apa itu? Tanya Chu Feng. Kamu tidak tahu tentang hal yang terjadi di Gunung Qianhut kamu? Sima Ying bertanya. Sesuatu telah terjadi, apa itu? Tanya Chu Feng. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Kamu harus tahu tentang sisa-sisa era kuno Gunung Qianhut kamu, bukan? Sima Ying bertanya. Sisa-sisa era kuno? Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng mulai berdetak kencang. Tatapannya segera berubah serius. Sementara Chu Feng tidak tahu tentang apa artinya sisa-sisa era kuno dari tempat lain, dia tahu betul tentang sisa-sisa era kuno Gunung Qianhut. Di tempat itu, tidak hanya ada hal-hal ganas dari era kuno dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, ada juga banyak harta. Ketika Chu Feng bergabung dengan Gunung Qianhut, ia telah melakukannya dengan tepat untuk harta yang penuh dengan sumber daya budidaya. Adapun harta karun itu, terletak di sisa-sisa zaman kuno Gunung Qianhut. Namun, karena fakta bahwa sisa-sisa era kuno begitu istimewa, itu telah menjadi daerah terlarang Gunung Qianhut. Belum lagi Chu Feng, praktis tidak ada yang diizinkan masuk. Tentu saja aku tahu tentang sisa-sisa era kuno Gunung Qianhut, kata Chu Feng. Kalau begitu, apa kamu tahu tentang perburuan 9 kekuatan? Sima Ying bertanya. Aku tidak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu.
Baik, kamu sebenarnya tidak tahu tentang itu. Yah, itu tidak masalah. Aku bisa memberitahu kamu apa itu. Petik 2. Perburuan 9 kekuatan adalah fakta koalisi antara 9 kekuatan. Singkatnya, murid-murid 9 kekuatan yang paling menonjol akan dikumpulkan di tempat yang berbahaya. Setelah itu, mereka akan mengadakan kompetisi untuk melihat murid 9 kekuatan mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah. Perburuan 9 kekuatan ini terjadi setiap 3 tahun sekali. Adapun lokasi berburu, berbeda setiap kali, karena masing-masing dari 9 kekuatan akan bergantian menjadi tuan rumah perburuan. Petik 2. Adapun saat ini, lokasi perburuan telah disediakan oleh Gunung Cianwood. Selain itu, Gunung Cianwood telah mengeluarkan undangan untuk berburu. Petik 2. Saat Sima Ying berbicara, dia mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Bab 1420 Formasi Misterius. Sekilas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa surat undangan ini berasal dari Gunung Cianwood. Tidak hanya simbol khusus Gunung Cianwood pada surat undangan, itu juga berisi semacam aura khusus. Aura semacam ini unik untuk Gunung Cianwood. Itu hanya bisa dibuat oleh harta karun khusus di Gunung Cianwood. Dengan demikian, sangat sulit bagi orang lain untuk menempa aura khusus Gunung Cianwood. Jadi, selama seseorang menerima surat yang berisi aura semacam ini, itu pasti dari Gunung Cianwood karena itu adalah metode perlindungan pemalsuan yang digunakan Gunung Cianwood. Setelah menerima surat undangan dari Sima Ying, Chu Feng membuka surat itu untuk melihat isinya. Begitu dia melihat isinya, senyum yang kuat langsung muncul di wajah Chu Feng, dan dia menjadi sangat bersemangat. Tidak hanya surat undangan secara eksplisit menyatakan undangan para murid World Spiritus Alliance untuk berpartisipasi dalam 9 kekuatan Powers. Bahkan menyatakan tempat untuk 9 kekuatan Powers kali ini, daerah terlarang Gunung Cianwood, tempat yang diinginkan Chu Feng untuk memasuki sebagian besar sisa-sisa era kuno. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, Lil Sisinger, mungkinkah untuk 9 kekuatan Powers ini, tidak hanya kamu akan pergi, Lin Yezu juga akan pergi. Dan bahkan para murid dari Sekte Tanah Terkutuklah, Golden Armor City dan 9 kekuatan lainnya semua akan hadir. Petik 2. Meskipun pembukaan sisa-sisa era kuno adalah hal yang paling penting baginya, dia juga sangat khawatir tentang pertanyaan yang baru saja dia tanyakan. Iya, tentu saja itu benar. Jika tidak ada peristiwa tak terduga, maka tidak hanya para murid luar biasa dari 9 kekuatan akan menerima undangan. Bahkan beberapa kekuatan yang memiliki jumlah kekuatan tertentu tetapi lebih lemah dari 9 kekuatan juga akan menerima undangan. Petik 2. Lagi pula, perburuan 9 kekuatan ini bukan hanya kompetisi antara para murid 9 kekuatan. Ini juga merupakan kesempatan besar untuk menampilkan kekuatan 9 kekuatan kepada kekuatan lain. Jadi, praktis setiap perburuan 9 kekuatan tidak terbatas hanya pada 9 kekuatan. Akan selalu ada banyak kekuatan lain baik menyaksikan atau bergabung dengan kompetisi, Sima Ying menjelaskan. Hebat, ini benar-benar kesempatan hebat yang datang hanya sekali dalam bulan biru. Mendengar apa yang dikatakan Sima Ying, senyum di wajah Chu Feng semakin kencang. Sebenarnya, Chu Feng tidak peduli apakah orang lain atau kekuatan lain akan berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan. Namun, setelah berpikir bahwa Lin Yezu, Qin Lingyun dan murid-murid dari Sekte Tanah Terkutuklah semua akan muncul, Chu Feng merasa seolah-olah darah seluruh tubuhnya mendidih. Bagaimanapun, ia memiliki keluhan mendalam terhadap orang-orang ini. Setelah menghitung waktu, Chu Feng memutuskan bahwa itu masih akan lama sebelum Hun 9 kekuatan dimulai. Jika Chu Feng mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 1 tingkat dalam periode waktu ini, ia akan mampu melawan Qin Lingyun, Lin Yezu dan yang lainnya. Mungkin dia bisa membalas kebencian yang dia miliki terhadap mereka. Jika keberuntungannya baik, maka Chu Feng akan bisa mengetahui di mana Han Helai berada dan mengambil Gletser Ceiling darinya. Kemudian, dia bisa membantu Hong Qiang menyegel keanehan alami dan dengan demikian memperoleh sumber daya budidaya yang berharga. Dalam hal ini, itu tidak akan sesederhana peningkatan hanya 1 tingkat kultivasi baginya. Pada saat itu, penghinaan yang ia terima dari orang-orang itu semua akan dikembalikan. Di depan semua orang itu, Chu Feng akan memberitahu mereka seperti apa akhirnya bagi mereka yang mempermalukannya. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak bersemangat? Dia praktis bersemangat hanya memikirkannya. Aku tahu bahwa kamu sangat menantikan 9 Powers Hun ini. Sejujurnya, aku juga menantikannya. Kembali di Gunung Cianwood, bajingan-bajingan itu memperlakukan aku seperti itu. Aku akan melihat siapa di antara mereka yang berani bersikap tidak hormat terhadap aku ketika aku kembali ke Gunung Cianwood kali ini, kata Sima Ying dengan ekspresi antisipasi. Jelas bahwa gadis ini, Sima Ying, juga seseorang yang ingat dendam. Dia sedang menunggu kesempatan untuk mengambil wajahnya yang hilang. Jelas bahwa dia juga menentukan 9 kekuatan Powers ini menjadi kesempatan itu. Perburuan 9 kekuatan akan segera dimulai? Oh, itu benar-benar hal yang baik. Sudah lama sekali sejak aku melihat teman-teman lama aku itu. Petik 2. Namun, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah melanjutkan ke desa kuno penyegelan. Lagi pula, kita harus menangkap pengkhianat itu, binatang yang membantai rekan-rekannya sendiri, Han Helai sesegera mungkin. Petik 2. Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua terdengar. Setelah itu, sesosok muncul di depan semua orang. Itu tidak lain adalah Miao Renlong. Kakek Miao, kamu sudah kembali? Melihat kembalinya Miao Renlong, Sima Ying sangat gembira.
Segera, dia bertanya kepadanya, kalau begitu, kapan kita akan pergi ke desa penyegelan kuno? Kami akan segera pergi, kata Miao Renlong sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, bukan hanya Sima Ying sangat gembira, bahkan Chu Feng sangat gembira. Sungguh apa yang diinginkannya segera datang. Perjalanan ke desa kuno penyegelan ini akan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah dia bisa menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam perburuan 9 kekuatan dan merebut harta. Setelah masalah ini ditentukan, mereka bertiga segera berangkat. Di bawah bimbingan Miao Renlong, Chu Feng akhirnya kembali ke desa kuno Siling. Desa kuno Siling itu sama seperti dulu. Namun, kembalinya Miao Renlong dan Chu Feng menyebabkan kepala desa tua Ma sangat bahagia. Orang pasti tahu bahwa kepala desa tua Ma telah menunggu berita Chu Feng sepanjang waktu. Namun, dia tidak pernah mengharapkan Chu Feng untuk membawa kembali karakter besar seperti Miao Renlong. Terutama setelah mereka mengeluarkan harta yang berisi aura Han Helai untuk dibandingkan dengan aura yang dimiliki kepala desa tua Ma, kepala desa tua Ma menjadi sangat gembira. Itu dia, tidak ada kesalahan. Aura ini pasti sama. Aku tidak pernah menduga bahwa orang yang datang ke desa kuno Siling kami dan mencuri siling glasier kami akan menjadi pengkhianat aliansi spiritualis dunia. Petik 2. Jika Lord Miao bersedia memberikan bantuan, bajingan ini dengan nama Han Helai pasti tidak akan bisa melarikan diri, kata kepala desa tua Ma dengan penuh sukacita. Implikasi di balik kata-katanya adalah bahwa ia berharap agar Miao Renlong dapat membantunya. Han Helai adalah pengkhianat World Spiritist Alliance kami. Jika kita dapat menemukan jejaknya, secara alami aku tidak akan membiarkannya pergi. Namun, ini akan mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaannya, kata Miao Renlong. Tuan Miao, yakinlah, formasi dari desa penyegelan kuno kami ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Sebagai tanggapan, kepala desa tua Ma tersenyum ringan. Setelah itu, dia tiba sebelum formasi. Ketika mereka melihat formasi itu, tatapan Chu Feng, Miao Renlong dan Sima Ying semua berubah serius. Mereka semua ingin tahu persis apa jenis formasi yang membuatnya memiliki kekuatan ajaib untuk dapat melacak seseorang dengan aura mereka. Namun, pada saat ini, tidak ada yang istimewa tentang formasi yang muncul di hadapan Chu Feng. Paling tidak, ketika menilai dari penampilannya, itu sangat biasa. Itu hanya platform batu. Peron batu itu tidak terlalu besar. Itu adalah platform batu bundar yang tingginya 3 meter dan diameter 2 meter. Selain beberapa rune dan simbol khusus yang diukir pada platform batu, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang istimewa tentang platform batu ini. Itu bukan untuk rune dan simbol di atasnya, Chu Feng dan yang lainnya benar-benar tidak akan pernah membayangkan platform batu ini menjadi formasi. Namun, rune dan simbol pada platform batu juga sangat biasa. Bahkan ketika menggunakan Heaven's Eyes-nya, Chu Feng tidak dapat memberitahu apa yang istimewa tentang platform batu ini. Mungkinkah ini formasi yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Sima Ying menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kecurigaan. Tampaknya dia tidak yakin bahwa formasi ini memiliki semacam kemampuan ajaib yang telah dijelaskan Chu Feng sebelumnya. Nona muda, jangan cemas. Kamu akan segera tahu betapa luar biasanya formasi ini. Petik 2. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku mengaktifkan formasi ini, catatan dari daftar desa penyegelan kuno kami yang formasi ini telah diaktifkan 3 kali sekarang. Selain itu adalah keberhasilan setiap saat, kata kepala desa tua Ma dengan penuh keyakinan. Saat dia berbicara, dia mengambil aura Han Helai dari harta karun dan menempatkannya ke dalam formasi. Berdengung. Setelah aura Han Helai ditempatkan ke dalam formasi biasa itu mulai bersinar dengan cahaya. Terutama rune dan simbol yang tampak biasa, mereka sebenarnya tidak lagi biasa. Sebaliknya, mereka menjadi sangat tak terduga. Yang paling penting, dengan perubahan semacam ini, aura misterius dan kuat mulai keluar dari formasi itu. Segera menutupi Chu Feng dan yang lainnya. Aura itu benar-benar terlalu kuat. Itu hanyalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Bahkan Miao Renlong menunjukkan ekspresi kaget. Itu karena aura itu terasa seolah-olah berasal dari era kuno.